Halo guys, apa kabar? Bagaimana sih trading Anda selama ini? Saya berharap sesuai harapan ya. Oke teman-teman, melalui kesempatan ini saya ingin mengajak Anda untuk satu minggu. Mari kita siapin waktu sekitar 10-15 menit lah kurang lebih ya. Untuk apa teman-teman? Untuk merenung kembali bagaimana sih sebagai seorang trader yang sejati harusnya. Sebab apa? Sebab saya seringkali menemukan ketika seseorang terjun di dalam dunia trading, maka yang muncul dalam jiwanya adalah gejolak ya. Muncul gejolak antara fear dan greedy, artinya antara ketakutan dan ketamakan ya. Sehingga ini kalau kita tidak hati-hati ya, ini justru bisa berakibat buruk buat kita sebagai trader teman-teman. Nah, oleh sebab itu, saya mencoba membuat renungan setiap hari Minggu. Tujuannya apa, teman-teman? Pertama, tujuannya adalah mengingatkan saya kembali sebagai seorang trader, ya, untuk selalu bisa berhati-hati sehingga kita bisa kembali menjadi seorang attitude sejati. Nah, tentu prinsip saya itu belum tentu cocok dengan prinsip teman-teman. Nggak apa-apa, ya. Jadi kalau yang baik teman-teman ambil, kalau tidak, ya enggak apa-apa gitu ya, karena setiap orang tentu punya prinsip dan punya pilihannya sendiri-sendiri ya. Namun kalau teman-teman merasa ini cocok, silakan dilaksanakan saja. Oke, tujuannya apa teman-teman? Saya berharap melalui renungan mingguan ini, saya berharap kita tetap bisa bertahan di dalam keseimbangan antara material dan spiritual, antara keseimbangan jasmani dan keseimbangan rohani, antara ambisi dan solusi. Kemudian yang paling penting adalah teman-teman, antara hayalan dan kenyataan. Nah, sehingga kita dengan merenung, kita akan kembali bisa mengingatkan kita. Oke teman-teman, mari kita saksikan renungan minggu ini. Halo rekan dan sahabat, apa kabar minggu ini? Saya harap Anda memiliki kebahagiaan tersendiri bersama keluarga Anda untuk mengakhiri akhir pekan ini. Oke? Teman-teman, hari ini kita akan merenungkan sesuatu yang sangat penting dan sangat menarik, menyangkut tentang nilai-nilai kemanusiaan yang kembali tercoreng lagi minggu lalu ya, dimana kita mendengar berita yang cukup memprihatinkan. Kembali lagi terjadi peristiwa bom bunuh diri di Makassar, dan katanya kalau berdasarkan peristiwa di mana suami istri yang masih muda begitu, dan bahkan juga masuk rumah tangganya pun masih cukup muda ya, artinya masih sangat singkat, tapi melakukan bom bunuh diri di salah satu rumah ibadah di Makassar.
dan menyebabkan banyak yang terluka. Jadi saya secara pribadi mengucapkan turut berduka untuk keluarga yang menjadi korban atas musibah ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa terus memberikan kekuatan dan penghiburan kepada keluarga yang kena musibah ini ya. Oke. Teman-teman, hal yang menarik adalah seperti tadi video pertama yang sudah kita tonton ya, peristiwanya itu kita melihat ya bagaimana itu ternyata bomnya itu cukup dahsyat gitu ya. Ledakan yang menghancurkan di sekitar lingkungannya itu ya. Jadi itu boleh dikatakan bom yang cukup mematikan. Yang jelas yang melakukan bom bunuh diri itu sudah pasti meninggal ya, hancur ya badannya. Oke. Nah, teman-teman, persoalan ini sebetulnya ini bukan persoalan antar agama lagi gitu kalau kita melihat ya. Jadi ini sudah menyangkut sebuah krisis kemanusiaan secara universal. Oke. Dan yang kedua, peristiwa ini sudah berulang kali mencoreng nilai luhur bangsa Indonesia NKRI ini. Oke ya, kita tahu bahwa bangsa kita ini terkenal nilai luhurnya adalah yaitu toleransi dan gotong royong yang sangat luar biasa ya dari nenek moyang kita ini. Dan selain itu, bangsa kita ini juga terkenal bangsa yang sangat ramah tamah, sopan santun, dan saling menghormati orang lain. Ini luar biasa. Tapi belakangan kita melihat terus dicoreng oleh orang-orang tertentu dengan pikiran-pikiran tertentu ya, dengan dunianya sendiri. Sungguh disayangkan memang ya. Jadi teman-teman begini, kita tidak tahu apa yang latar belakangi dalam pemikirannya ya kan. Kalau kita berpikir bahwa mereka beralasan bahwa ini atas nama cinta sama Tuhan, atas nama pencipta, kok rasanya tidak nyambung. Oleh karena kalau saya ya, Tuhan yang saya percaya itu adalah Tuhan yang maha pengasih dan penyayang. Saya pikir hampir semua agama mengatakan begitu ya. Kalau enggak berapa gitu ya, kita percaya sama Tuhan yang baunya sadis, ngeri gitu ya kan, tentu tidak. Jadi Tuhan itu pencipta kita, itu adalah Tuhan yang maha pengasih dan penyayang. Sekarang kalau konteksnya Tuhan itu pencipta, maha pengasih dan maha penyayang. Pertama itu jelas ya, maka dia menciptakan kita. Kalau dia tidak maha pengasih dan maha penyayang, ngapain dia akan matikan kita semua? Dan berapa dia ciptakan kita? Kan? Yang kedua, tentu Tuhan tidak itu kasihnya tidak milih-milih untuk golongan tertentu, lalu meminta golongan itu menghabisi yang lain. Berapa? Ya, Tuhan tentu menciptakan berbagai varian manusia itu supaya kita bisa saling menikmati antara satu dengan yang lainnya. Oke, saling belajar. Nah, sehingga bukan saling menghabisi gitu. Nah, lalu kalau kita punya Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang, masuk akal nggak? Lalu kita sebagai umatnya katanya mencintai dia, lalu kita harus melakukan membunuh orang lain gitu ya. Dan celakanya adalah justru seringkali yang terbunuh kita sendiri gitu kan. Nah, itu harus kita pikirkan ulang loh teman-teman ya. Kemungkinan itu sudah pasti Tuhan pengasih dan maha penyayang tidak berkenan. Nah, seringkali kita lihat sasaran korbannya malah tidak mati gitu ya. Tapi yang jelas yang melakukannya justru mati dulu. Gitu. Nah, kita coba berpikir dengan jernih deh. Oke, teman-teman ya. Saya pikir ini sudah terus berulang kali dan kita berpikir secara logika lah. Kita kalau berbicara tentang sebuah bukti konkret, data empiris tentang di surga itu bagaimana, itu kan tidak ada yang tahu. Oke? Oleh karena ya, bagaimana gitu ya? Kita nggak ada yang datang dari sana bercerita tentang keberadaan sana. Benar nih, orang sudah melakukan bunuh diri itu. Wah, benar loh ya. Saya datang dari sana dan saya sudah menyaksikan, bahkan sudah menikmati hal itu. Ya, lalu dia kembali ke dunia kasih tahu. Kan tidak ada bukti yang seperti itu. Oleh karena kalau berada kitab suci nggak diajarkan seperti itu ya. Nah, jadi saya mengutip nih satu perkataan yang dari Isa ya, dari Isa Al-Masih. Dia mengatakan begini. Satu kali ketika dia itu hendak ditangkap,
oleh tokoh-tokoh rohaniawan itu di zamannya itu kan. Dan tentunya tokoh rohaniawan ini membawa pasukan Romawi prajurit tentunya. Nah, oleh karena ada murid-murid dia melihat kayak begitu spontan, mungkin terpancing emosi begitu, mencabut pedang gitu ya. Cabut pedang ini, dia mau lawan itu pasukan yang nangkap dia. Lalu, apa yang Isa katakan terhadap muridnya? Dia bilang, simpan itu pedangmu. Ya, buat apa? Nah, lalu dia mengatakan, barang siapa yang menggunakan pedang akan binasa oleh pedang itu sendiri. Nah, artinya apa? Jadi siapa yang selalu merancang-rancang untuk membunuh orang lain maksud dia, yang suka benci dan sebagainya, itu seringkali itu akan jadi bumerang gitu loh. Maka dia akan terbunuh duluan. Dan kita melihat benar kan ya, seringkali coba berulang kali ya pembunuh mau membunuh dirinya dengan cara berharap untuk bisa membunuh orang lain yang dia anggap tidak suka begitu. Dan apakah Anda yakin bahwa Tuhanmu itu tidak suka dengan orang itu gitu ya? Dasarnya apa gitu kan? Nah, jadi cobalah berpikir sehat begitu. Dan ingatlah ya, si Isa ini sudah ngomong bahwa siapa yang bermain pedang akan binasa oleh pedangnya sendiri. Ini yang seringkali kita melihatnya seringkali terjadi. Siapa yang merancang kejahatan ya, tetapi seringkali kejahatannya belum sempat berimpact kepada orang lain, itu dia sendiri sudah kena impactnya. Kalau dia tidak mati karena ulahnya sendiri, dia ditangkap dan lain sebagainya, kan hidupnya jadi sengsara. Teman-teman berpikirlah, Tuhan kita itu maha pengasih dan maha penyayang, dan dia menciptakan semua di dunia ini supaya kita nikmati. Kalau nggak, buat apa dia ciptakan kita tinggal di dunia, ya kan? Ya, mendingan kita dari dulu kita diciptakan ditaruh di surga aja begitu. Ngapain sih dia taruh kita di dunia? Itu supaya kita bisa menikmati hasil ciptaan karyanya, supaya kita bisa mengagungkan dia, memuliakan dia, karena kita menikmati anugerah ciptaannya. Lalu kalau kita di dunia bawaannya, waduh saya mau habisin. Rasanya itu bertentangan dengan kodrat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, kita logika berpikir, oke ya? Nah, jadi sebaiknya begini, saya pikir akan ini. Ya, akan jauh lebih mungkin lebih masuk akal. Kalau kita berkorban, kita artinya mati syahid, ya, mati martir, ya. Kita mati, tapi untuk menyelamatkan orang lain, teman-teman. Bukan kita mematikan diri supaya mematikan orang lain gitu loh. Kayaknya itu jauh dari karakter Tuhan yang kita percaya deh. Ya, kalau kita mengaku Tuhan itu maha pengasih dan maha penyayang. Ya, teman-teman, jadi mari kita berpikir sehat, ya, dan bacalah, teman-teman punya kitab suci, bacalah kitab suci dengan baik-baik, ya kan? Dan ingat karakter Tuhan, saya percaya Tuhan Yang Maha Esa itu adalah maha pengasih dan maha penyayang. Demikian juga tentu dia mengharapkan kita untuk bisa mengasihi sesama kita, seperti mengasihi diri sendiri. Oke? Jadi semoga renungan minggu ini bisa bermanfaat dan bisa memberi sebuah pemikiran yang lebih segar ya untuk kedepannya. Oke, selamat berakhir pekan. Salam sukses untuk Anda semua.